Mari kita sekali lagi bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Engkau kembali mengumpulkan kami, Engkau kembali boleh mengisi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan satu bagian firman-Mu juga, kiranya Engkau sendiri yang boleh berbicara di dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Engkau membuka hati kami dan pikiran kami, supaya setiap kami boleh sungguh siap ya Tuhan, diisi, dipenuhi oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk ini semuanya nih, sangat membantu saya rasa ya. Mungkin di retreat yang berikutnya kita barangkali perlu pakai tenda biru, bukan tenda putih. Tenda biru maknanya lain itu, ya. Kalau di Indonesia tenda biru, lagunya siapa itu? Desi Ratnasari ya, Desi Ratnasari. Itu kisahnya menyedihkan itu ya, lagu itu. Banyak yang nggak tahu ya lagu itu. Udah di sini ya? Oh nggak tahu ya, udah di sini ya. Udah lupa ya. Ya coba nyanyi Pak. Gimana ya? Saya juga nggak ingat itu. Itu cuma pokoknya kisahnya kan tentang ada orang yang ditinggal kekasihnya begitu ya. Patah hati terus ngelewatin rumah pacarnya nggak sengaja, ternyata ada tenda biru di rumahnya. Jadi ternyata kekasihnya sudah menikah sama orang lain gitu. Gitu, makanya terus bikin lagu itu tenda biru. Banyak yang nggak tahu nih. Tenda biru, Desi Ratnasari. Ya, saudara, untuk mendasari firman Tuhan hari ini kita membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-17, isinya bukan tenda biru, saudara ya. Tenda putih. Kita membaca dari 4 bagian saja. Ini doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Yohanes pasal 17. Kita sudah sebutkan beberapa kali ya kemarin. Yohanes 17. Satu doa Tuhan Yesus yang sangat indah, saudara ya. Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan doa Bapa kami sebenarnya kepada kita, tetapi ini adalah Yohanes 17 adalah doa dari Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Nah, kalau kita baca semua mungkin terlalu panjang, saudara ya. Jadi kita hanya akan melihat kepada 4 ayat saja, yaitu ayat yang ke-11, ayat yang ke-20, lalu ayat yang ke-22 dan 23 gitu. Ya. Pada bawa Alkitab enggak? Atau bawa ya, bisa buka Alkitab ya. Oke. Bagaimana kalau kita baca sama-sama ayat 11? Ayat 11 kita baca bersama-sama ya. Yohanes 17 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Lalu kita lompat ke ayat yang ke-21. Ayat 21, 22 dan 23. Agak panjang ini ya, tapi yuk kita coba baca bersama-sama ya. Ini salah satu bagian dari mempraktekkan kebersamaan kan ya. Mempraktekkan kebersamaan. Ayat 21, 22, 23. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku
dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya, amin, puji Tuhan. Saudara, kalau saudara perhatikan, itu adalah 4 bagian di mana Tuhan Yesus itu menekankan kepada kesatuan, menjadi satu, menjadi satu, menjadi satu, diulangi 4 kali, ya, diulangi 4 kali. Kalau Bapak Ibu ada yang pernah ingat film, judulnya adalah Raid on NTB, NTB atau NTB, gitu ya. Itu peristiwa tentang pembajakan pesawat, ya, pembajakan pesawat Israel yang terbang dari Yunani akan ke Yerusalem. Lalu di tengah jalan dibajak oleh beberapa teroris dari Palestina dan dibawa pergi ke kota namanya NTB, NTB di Uganda, ya, di Uganda. Lalu Israel itu mengirimkan pasukan khusus, ya, untuk menyelamatkan sandera hostages-nya itu, dan mereka berhasil menyelamatkan seluruh sandera hostages. Tidak ada satupun yang meninggal, kecuali satu. Namanya yang meninggal adalah Yonatan Netanyahu, yaitu adik dari Prime Minister Israel yang sekarang ini, Benjamin Netanyahu, begitu. Makanya dia, kalau saudara mengikuti beritanya tentang dia sering pergi ke Uganda beberapa tahun sekali untuk mengingat kematian adiknya dia. Itu satu-satunya, saudara. Jadi dia sebagai Yonatan Netanyahu itu sebagai kaptennya sebenarnya. Jadi kaptennya itu dia berkorban sebenarnya untuk anak buahnya dia dan para hostages ini, sandera. Nah, kalau saudara ada yang melihat film ini, ya, Raid on NTB, salah satu yang bagi saya menarik itu adalah pada waktu mereka di atas pesawat, pasukan komando ini, ya, pasukan komando Israel ini akan pergi ke Uganda, NTB, untuk menyelamatkan hostages itu, ya, sandera-sandera tersebut. Mereka menyanyi bersama-sama, saudara. Mereka menyanyikan lagu. Lagu apa yang mereka nyanyikan, saudara? Ada yang tahu? Lagu? Nggak ada yang tahu? Belum lihat filmnya, ya. Belum lihat. Tapi teksnya ada di buku acara saudara. Mereka menyanyi lagu dari Mazmur 133 ayat 1. Mazmur 133 ayat 1. Tapi pastinya dalam bahasa Ibrani, saudara, ya. dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibraninya bunyinya adalah Hinematov Umanahim Shevet Ahim Kamyakat. Itu satu-satunya kalimat bahasa Ibrani yang saya hafal, saudara. Kalau saudara tanya bahasa Ibrani yang lain, saya nggak hafal. Tapi kalimat itu saya hafal karena saya sangat berkesan sekali begitu. Lalu pada waktu belajar bahasa Ibrani pernah diajarin untuk nyanyi lagu tersebut dari Mazmur 133. Hine matov, behold, dia lihatlah betapa baiknya dan indahnya apabila saudara seiman. Dia hidup rukun sebagai saudara seiman. Kalau yang bikin film itu orang Indonesia, lagunya bakalan jadi oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Itu kalau yang bikin orang Indonesia, saudara, ya. Kalau yang bikin film orang Indonesia, lagunya jadi begitu, saudara. Tapi karena yang bikin bukan orang Indo, ya, lagu aslinya adalah di dalam bahasa Ibrani. Mazmur 133 ayat 1. Nah, saudara, kesatuan itu sekali lagi adalah sesuatu yang indah, saudara, ya. Kesatuan itu adalah sesuatu yang Tuhan sendiri kehendaki. Sesuatu yang mendatangkan berkat dari Tuhan. Kita melihat di dalam ciptaan Tuhan itu salah satu hal yang membuat ciptaan indah Tuhan begitu indah adalah karena harmonisasi. Ya, harmoni yang ada di dalam dunia ini, begitu, sesuatu hal yang sangat indah. Kesatuan apapun itu akan mengandung berkat Tuhan, saudara, di dalamnya. Bahkan, saudara, kesatuan yang sifatnya duniawi, sekuler pun akan mendatangkan berkat Tuhan. Ada ayatnya, saudara, yaitu di dalam Kejadian pasal yang ke-11, kalau saudara masih ingat. Kejadian pasal yang ke-11 itu adalah peristiwa apa, saudara?
peristiwa Kain membunuh? Bukan, saudara, salah. Kejadian 11 adalah peristiwa menara Babel. Gimana ini? Baca Alkitab. Bukan kan membunuh Habil, saudara, bukan. Ya. Apa? Oh, menyesatkan. Saya yang menyesatkan. Oh iya. Saya menguji kok, saya menjebak saudara gitu. Apa? Oh, ngabisin kalimat. Oke, begitu. Tapi itu juga bukti saudara nggak baca Alkitab. Mungkin sih baca tapi nggak ingat kali gitu ya. Nggak ingat begitu. Kejadian 11. Kejadian 11 itu menara Babel. Menara Babel, saudara ya. Kejadian 11 menara Babel. Kalau saudara baca ayat yang ke-6 itu bunyinya apa, saudara? Kejadian 11 ayat yang ke-6. Tuhan itu mengatakan mereka itu satu bangsa dengan satu bahasa, lalu untuk semuanya. Lalu dikatakan apa, saudara? Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Itu luar biasa, saudara. Ini Tuhan berbicara tentang kesatuan dari orang-orang yang membangun menara Babel, yang bukan orang-orang yang percaya. Ini orang-orang yang memberontak terhadap Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan bahwa apapun kesatuan, seolah-olah Tuhan mengatakan begitu ya, apapun kesatuan, Tuhan itu menyukai kesatuan, kebersamaan, akan mengandung berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Apalagi saudara bisa membayangkan kalau kesatuan kita itu adalah kesatuan untuk pekerjaan Tuhan. Betul nggak, saudara? Kalau kesatuan itu untuk kemuliaan Tuhan, seharusnya itu akan mendatangkan hal yang jauh lebih besar. Amin, saudara? Itu akan mendatangkan berkat yang jauh lebih besar. Kalau kesatuan duniawi, kesatuan yang sifatnya sekuler saja itu mendatangkan berkat Tuhan yang begitu besar, apalagi saudara, kesatuan gereja, kesatuan umat Tuhan. Itu sebabnya saudara tidak heran kalau di dalam doa Tuhan Yesus yang menjelang kematiannya itu ya, sebelum dia ke Yerusalem, dia berdoa untuk kesatuan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ini. Nah, saudara, kesatuan itu sesuatu yang indah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mewujudkan kesatuan itu? Bagaimana kita mewujudkan kesatuan itu? Kemarin kita membahas tentang apa itu kesatuan. Ya, kesatuan itu yang Tuhan kehendaki adalah kesatuan di dalam nama Tuhan. Hari ini kita mau melihat bagaimana mewujudkan kesatuan itu. Ya, bagaimana mewujudkan kesatuan tersebut. Nah, saudara, kalau saudara membaca Yohanes pasal yang ke-17, di dalam Yohanes pasal 17, di dalam doa Tuhan Yesus ini, Tuhan paling tidak memberikan 7 prinsip ya di dalam sepanjang doanya itu, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Tuhan itu memberikan ada 7 prinsip yang dia ulang beberapa kali. Prinsip yang pertama, saudara ya, prinsip yang pertama itu adalah namanya prinsip kepemilikan. Ya, prinsip kepemilikan. Itu diulangi berkali-kali, saudara. Ayatnya ada banyak kalau saudara mau baca. Ayat 6, ayat 7, ayat 9, 10, 11, 12, ayat 15, 16, 24, begitu. Jadi misalnya salah satunya, saudara ya, di ayat yang ke-6, Tuhan itu berkata, "Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia." Lalu dikatakan gini, mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ini diulang berkali-kali, saudara. Bahwa mereka ini adalah milikmu, mereka itu milikmu, mereka itu milikmu. They belong to you, ya, you own them. Ini prinsip ownership, prinsip ownership. Jadi saudara, satu hal yang kita harus ingat, yang kita tidak boleh lupa, bahwa yang namanya gereja, kesatuan adalah bukan milik pendeta, bukan milik pengurus, tetapi miliknya Tuhan. Jadi utamakanlah Tuhan. Itu cara yang pertama yang Tuhan itu, prinsip yang pertama, ya, saya katakan
prinsip karena Tuhan tidak memberikan secara detailnya, begitu ya. Kira-kira perbuatan apa saja yang kita harus lakukan. Tetapi prinsipnya adalah kepemilikan. Itu hal yang kita harus selalu ingat. Ownership. Bahwa Tuhan itu memiliki gereja. Bukan self-centeredness, begitu ya. Bukan selfish, begitu. Kita menganggap gereja itu milik saya sendiri. Selfish, self-centered, selfish. Selfish itu satu-satunya ikan yang saudara jangan makan. Ya, saya selfish. Ikan yang lain sudah boleh makan, kecuali satu ini. Jangan pernah makan selfish, nanti jadi beneran selfish. Beneran selfish. Itu satu-satunya ikan yang jangan dimakan, saudara. Nah, saudara, Tuhan itu mengatakan gereja kesatuan bisa terwujud kalau saudara ingat bahwa gereja ini milik Tuhan. Tadi kita saat teduh pagi itu ada sedikit berbicara tentang masalah hak kepemilikan rumah, begitu ya. Sejak pandemi itu selesai, salah satu hal yang menjadi problem di Amerika ini, saudara ya, di berbagai tempat, di banyak tempat saudara bisa baca beritanya di mana saja itu. Salah satu problem besar ya di banyak kota besar di Amerika sejak COVID itu adalah banyaknya yang namanya squatters, ya. Sudah tahu kan ya, squatters. Squatters itu ya mereka yang meninggalin rumah kosong, begitu. Jadi saya baca beberapa kasus itu, misalnya ada seseorang itu punya ibu ya, punya mama gitu, mamanya meninggal, lalu rumahnya itu kan diwariskan ke anaknya, tapi anaknya kan tidak langsung tinggal ke rumah itu, ngambil rumah itu, begitu. Jadi dia beberapa bulan kemudian dia pergi ke rumah dari si mamanya ini yang diwariskan ke dia. Waktu dia datang dia heran, oh di situ ada yang tinggal, gitu. Ada yang tinggal di situ. Lalu ditanyain kamu siapa, begitu. Mereka ini squatters, mereka tinggal di situ, makan di situ, bahkan mereka pakai alamat itu untuk menganggap itu rumahnya mereka. Pada waktu mau disuruh keluar, dia mengatakan kita punya surat-surat. Wah, anaknya ini sampai heran, gitu. Nah itu, saudara, peristiwa seperti itu bukan cuma di satu kota ya, itu di berbagai tempat itu banyak. Jadi mereka ini karena keluar satu law pada waktu COVID, orang lockdown begitu, banyak yang kehilangan pekerjaan, tidak bisa bekerja. Tenant, orang yang tinggal di satu rumah yang sewa itu sekarang seperti lebih punya hak daripada pemilik rumahnya. Mereka yang tinggal di situ, mereka mengklaim kalau mereka punya surat, pemiliknya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi mereka sekarang lebih dilindungin. Nah, itu banyak dimanfaatkan, saudara, oleh squatter-squatter profesional, saudara. Profesional. Yang memang cari rumah yang kosong, gitu. Rumah yang kosong diselidikin, gitu ya. Ini pemiliknya sering pergi, atau ini adalah warisan untuk orang lain, misalnya begitu. Dimasukin, bahkan disewain ke orang lain, tinggal di situ, padahal itu bukan pemiliknya. Saudara, gereja itu milik Kristus. Yang membeli gereja adalah Kristus. Yang membayar gereja adalah Kristus. Dia yang melunasi gereja. Dia yang melunasi persekutuan ini. Kita semua di sini bisa bersekutu, bisa bersatu karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Jadi artinya, saudara, gereja itu adalah miliknya dia. Karena dia yang membeli, dia yang membayar. Dia membayar, 1 Petrus mengatakan dia membayar umat Tuhan bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darahnya yang mahal. Jadi, saudara, ini satu prinsip yang Tuhan selalu ingatkan. Gereja miliknya Kristus. Kita ini hanya dipinjamin. Itu sebabnya kita perlu menjaga baik-baik kesatuan, keutuhan gereja. Karena Kristus yang beli, dia yang bayar juga, ya. Itu yang pertama, saudara ya. Yang pertama, prinsip kepemilikan. Yang kedua, saudara, yang kedua adalah Tuhan itu mengajarkan satu prinsip yang saya beri istilah keterpisahan, ya. Keterpisahan. Ayatnya juga ada beberapa, saudara. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, ayat yang ke-16.
Jadi misalnya begini saudara, misalnya ayat yang ke-9, Tuhan Yesus itu berkata, aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Jadi saudara, prinsip yang pertama itu mengajak kita untuk mengutamakan Tuhan. Prinsip yang kedua ini mengajari kita untuk memfokuskan, mengutamakan kepada saudara-saudara seiman. Itu yang harus diutamakan lebih dulu. Bukan dunia, tetapi saudara-saudara seiman yang harus kita utamakan. Ya. Di gereja, di mana-mana, ya, saudara, termasuk di tempat saya melayani atau di berbagai tempat lain yang saya pernah melayani itu, saya sering mendengar selalu ada orang yang mengatakan gereja kita tidak cukup berbuat sosial, ya, gereja kita kurang sosial. Kita harus lebih sering mengadakan bakti sosial. Kita harus sering membantu orang-orang yang miskin, ya. Saudara, itu sesuatu hal yang baik dan memang Tuhan perintahkan. Tapi kalau saudara ditanya mana yang seharusnya menjadi prioritas, apakah prioritasnya itu adalah ke dalam atau keluar, kita harus kembali kepada doanya Tuhan Yesus, saudara. Tuhan itu berdoa lebih banyak untuk gerejanya. Jadi saudara, yang harus menjadi prioritas adalah saudara seiman. Utamakanlah saudara seiman sebelum kita itu membantu yang lain. Kalau saudara naik pesawat, ya, saudara sering naik pesawat. Kalau misalnya ada orang tua yang bawa anak kecil, ya, bawa anak kecil naik pesawat, lalu di pesawat itu tekanan udaranya drop, lalu keluar itu tabung oksigen, ya, untuk mask untuk oksigen. Siapa yang harus pakai mask oksigen lebih dulu? Anaknya atau orang tua? Orang tua lebih dulu. Padahal ini kan orang lemah nih. Kok bukan anaknya? Kenapa, saudara? Kenapa harus orang tuanya lebih dulu? Karena kalau orang tuanya sampai pingsan, dia nggak bisa nolong. Anak ini dia nggak tahu nolong dirinya sendiri, gitu kan ya. Dia juga nggak bisa nolong orang tuanya. Jadi orang tuanya harus lebih dulu. Itu seolah-olah seperti egois itu ya. Orang tuanya duluan. Baru setelah orang tuanya itu pakai mask oksigen, dia tolong anaknya. Saudara, di dalam gereja, mana yang harus lebih diutamakan? Dalam atau keluar? Ke dalam harus lebih diutamakan. Tujuan gereja itu menjadi kuat di dalam persatuan adalah supaya gereja bisa menjadi berkat bagi dunia. Kalau gereja tidak kuat, gereja tidak bersatu, gereja tidak mungkin akan menolong dunia. Dan kalau gereja itu lemah, apakah dunia akan menolong gereja? Enggak mungkin, ya kan? Tidak mungkin. Gerejalah yang akan menolong dunia. Bukan kebalikannya, saudara. Kalau gereja mengalami masalah, dunia malah senang, begitu ya. Dunia nggak peduli, begitu. Orang-orang di luar gereja, mereka doesn't care, begitu. They don't care, mereka nggak peduli. Itu sebabnya, saudara, Tuhan itu berkata, aku berdoa bukan untuk dunia, untuk mereka, untuk orang-orang yang percaya. Itu yang harus lebih dulu diutamakan. Tujuannya adalah kalau kita kuat, kita menjadi berkat. Karena kalau yang diutamakan selalu orang di luar, kita malah tidak bisa menjadi berkat bagi dunia. Jadi saudara, itu prinsip yang kedua, saudara, yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa ini. Yang ketiga, saudara ya, prinsip yang ketiga, prinsip kebenaran. Ya, prinsip kebenaran. Ini sesuatu hal yang sangat penting, saudara. Prinsip kebenaran. Ayatnya juga diulang, saudara. Ayat 8, ayat 14, ayat 17. Saya bacakan, saudara ya. Ayat yang ke-8 itu bunyinya begini. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Saudara perhatikan, apa yang Tuhan Yesus berikan kepada gereja? Firman, kebenaran. Ya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Sekali lagi diulangi, firman, kebenaran. Ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran.
firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, itu yang Tuhan Yesus tekankan, saudara. Prinsipnya itu adalah kebenaran itu menjadi dasar dari kesatuan. Banyak orang itu seringkali mempertanyakan begini, saudara. Mana yang lebih penting sebenarnya? Kebenaran atau kasih? Ya kan? Orang itu seringkali mengatakan, kan yang penting perbuatan. Yang penting itu kasih. Kebenaran itu, firman itu malah memecah belah itu, gitu. Tapi saudara, Tuhan Yesus itu mengatakan yang utama, yang menguduskan adalah kebenaran. Jadi mana yang seharusnya lebih diutamakan, saudara, antara kebenaran atau kasih? Kebenaran kalau menurut firman Tuhan kan ya, kebenaran menurut firman Tuhan. Nah, saudara, saya seringkali menjelaskannya begini, saudara. Kalau saudara pergi ke dokter, saudara sakit, ya, saudara sakit. Saudara lebih pilih dokter yang, ya, dokter yang dia bisa bikin resep dengan begitu akurat, ya. Tapi dokter ini nggak terlalu dekat sama saudara, nggak gitu baik. Atau saudara pilih sama dokter yang, wah, dokter ini baik sama saya, setiap kali saya pergi ke tempatnya dia kasih saya makanan, kasih gift card, kasih candy, begitu. Tapi kalau nulis resep, salah-salah, begitu. Salah-salah, nggak terlalu akurat, begitu. Nggak terlalu akurat. Saudara pilih mana, saudara? Dokter yang pertama atau yang kedua? Dua-duanya. Ambil gift card-nya terus ke dokter ya. Hebat. Hebat itu. Betul. Terima gift card-nya terus ke dokter yang satunya gitu ya. Iya. Betul juga, itu saya malah nggak kepikir ya. Katanya mesti pintar. Katanya mesti pintar, iya. Saya jadi lupa mau ngomong apa. Saya rasa, saudara, ya, yang lebih diutamakan itu seharusnya adalah kesembuhannya saudara dong ya. Kesembuhan, saudara sembuh. Harus akurat, makanya resepnya dong. Kalau resepnya salah-salah dan nggak sembuh-sembuh, tapi saudara pikir, nggak apa-apa lah, tapi kan dokternya baik sama saya gitu loh, sering ngasih gift card gitu kan ya. Makanya saya pergi ke dokter itu terus begitu. Tapi saudara nggak sembuh-sembuh gitu. Karena resepnya nggak akurat. Memang sih saudara, yang paling baik adalah kalau dokter yang resepnya akurat itu kasih candy gitu kan, dan kasih gift card juga baik begitu, juga baik. Dan itu memang sebenarnya yang Paulus bilang juga kan gitu ya, bahwa mestinya orang itu bisa mengajarkan kebenaran dengan kasih begitu. Jadi intinya saudara adalah Tuhan itu mau kebenaran itu yang utama. Karena kalau kebenarannya salah itu tuh kita hidup di dalam kebohongan begitu ya, bukan satu kebohongan. Informasi salah sedikit itu saudara bisa nggak sampai surga loh saudara. Ya, makanya kebenaran itu harus yang utama. Saya pernah melayani di satu gereja di Sacramento saudara ya. Saya dikasih nginep itu namanya Hotel La Quinta. Ya, Hotel La Quinta ditaruh di situ. Jadi saya masukin alamatnya Hotel La Quinta. Nah, cuma saya nggak perhatikan emailnya mereka itu dengan detail begitu. Jadi saya pergi ke Hotel La Quinta itu, sampai di situ check in begitu, cari nama saya. Jadi saya sudah dikasih tahu panitia check in atas namanya Bapak begitu, check in atas namanya Bapak. Saya check in, dicari di komputer nggak ada, saudara. Di komputer nggak ada. Lalu saya bilang katanya sudah di book di sini. Lalu dicariin lagi nggak ada. Ternyata saudara, di tempat itu Hotel La Quinta itu ada dua saudara. Ada La Quinta yang biasa, ada La Quinta Suite begitu. Jadi ini sebenarnya kesalahannya panitianya begitu. Mereka karena tidak tulis suite-nya, jadi hanya tulis La Quinta. Cuma kurang satu kata saya nyampainya tempat lain saudara. Sampainya tempat lain. Alkitab juga begitu saudara. Kalau kebenaran yang Tuhan berikan itu kita rubah sedikit-sedikit gitu ya,
saudara belum tentu sampai surga loh saudara. Belum tentu sampai surga. Kalau saudara kebenaran yang saudara percaya itu nanti sampai di surga Tuhan bilang bukan itu yang aku ajarin, ya, bukan itu kebenaran yang aku ajarin. Itu sebabnya saudara Tuhan itu mengatakan utamakanlah kebenaran. Kebenaran itu intinya. Kasih itu sarananya. Kasih itu adalah bungkusnya. Orang seringkali bilang begitu. Kebenaran itu adalah isinya. Utamakanlah isinya. Bungkusnya kalau kelihatan indah juga memang menarik sih begitu ya. Tapi utamakanlah isinya, peliharalah bungkusnya. Sama seperti rumah tangga, saudara ya, rumah tangga. Keluarga, hubungan keluarga yang harmonis itu intinya, saudara. Rumah itu cuma bungkusnya. Tapi kalau rumahnya bagus, ya itu juga enak begitu. Saudara, dalam firman Tuhan juga begitu. Kebenaran dengan kasih itu seringkali dipertentangkan. Tapi saudara, Tuhan mengingatkan kita yang harus lebih diutamakan adalah kebenaran. Kasih itu adalah caranya. Bagaimana kita itu membagikan kebenaran tersebut. Itu yang ketiga, saudara ya. Yang ketiga. Yang keempat, saudara, adalah prinsip kekudusan. Bagaimana kita menjaga kesatuan di dalam gereja, saudara. Prinsip kekudusan. Ayatnya diulang beberapa kali juga, saudara. Ayat 17 dan ayat yang ke-19. Ayat 19 bunyinya begini, saudara. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara, itu adalah prinsip yang keempat yang sangat penting juga, saudara, yaitu kekudusan. Saudara harus mewaspadai yang namanya dosa. Dosa itu pasti sesuatu yang sifatnya merusak, gitu ya. Sesuatu yang sifatnya itu mengganggu dan merusak kesatuan. Kalau kita membiarkan dosa di dalam gereja, maka dosa itu juga akan merusak kesatuan. Belum lama ini, saudara, saya mendengar satu cerita dari seorang jemaat itu tentang pendeta di gerejanya dia. Ya, pendeta di gerejanya dia. Selama bertahun-tahun melayani, mereka itu baru tahu bahwa pendetanya itu berselingkuh, dia punya affair dengan adik dari istrinya sendiri. Jadi adik dari istrinya itu diam-diam punya hubungan dengan suaminya dia yang adalah pendeta itu. Bahkan sampai punya anak begitu. Jadi si pendeta ini punya anak dengan istrinya dan punya anak dengan adik dari istrinya. Jadi itu sesuatu hal yang membingungkan begitu, karena akhirnya pada waktu itu terbongkar begitu ya, ketahuan begitu, pendetanya mengundurkan diri, lalu dia menikah dengan adik dari istrinya. Jadi anaknya dia sendiri, anak si istrinya ini, dia anak dari si istrinya itu ikut papanya, yang menikah dengan adiknya dia, adik kandungnya dia sendiri gitu. Jadi tadinya itu anaknya dia panggil adiknya dia kan mestinya anti, dia tantenya kan itu gitu. Tapi jadi mamanya dia sekarang begitu. Jadi mamanya dia. Jadi waktu dia cerita pun juga saya mesti berhenti beberapa kali gitu untuk mikir ini hubungannya gimana begitu. Ini maksudnya yang lebih membingungkan lagi adalah setelah suaminya itu cerai gitu ya. Jadi menikah dengan adiknya, istrinya dia itu sekarang pacaran dengan sepupunya dari si pendeta tersebut begitu. Saya sampai dengerin itu sebentar. Jadi tadi maksudnya itu ini hubungannya gimana begitu. Membingungkan, saudara, ya, kacau. Tetapi saudara, itulah dosa, saudara. Dosa itu membingungkan, dosa itu membuat kacau. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan kita kalau kita mau punya kesatuan, jangan membiarkan dosa, ya. Sebisa mungkin dosa itu harus segera diatasi. Karena gereja akan menjadi kacau kalau dosa itu kita biarkan, gitu.
Yang kelima, saudara ya, yang kelima. Yang kelima itu apa, saudara? Yang kelima adalah prinsip ketersalingan. Ketersalingan. Bahasa Inggrisnya apa ya? Can you help me get what is ketersalingan? Apa? Interconnectivity. Oke, that's a good one. Yes, interconnectivity. Saya terpikirnya adalah one anothering. Can I say? Is that a word? Not bad. Is that actually better? Oh, okay. Thank you. Ketersalingan. Interconnectivity atau one anothering, ya, one anothering, ketersalingan begitu. Ini salah satu yang sebenarnya menjadi prinsip utama di dalam Yohanes 17 ini, saudara. Menurut pendapat saya, saudara, ayat 21-23 itu adalah the heart, hatinya doanya Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ini. Karena dia berbicara soal ketersalingan dia, kesatuan dia dengan Allah Bapa. Jadi dia memakai konsep tentang Tritunggalnya dia itu, begitu ya, ketritunggalan dia, kesatuan dia dengan Allah Bapa, yang walaupun pribadinya berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Itu menjadi doanya Tuhan Yesus, menjadi salah satu prinsip kesatuan. Jadi ini seperti ungkapan hatinya Tuhan Yesus sendiri, ketersalingan. Ya, sesuatu prinsip yang sangat indah begitu. Ayat 21 mengatakan begini, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi saudara, prinsipnya adalah utamakanlah kerjasama, saling mengasihi, saling menguatkan, saling mengisi, gitu ya. Sama seperti pohon redwood itu ya, kita yang tinggal di California ini kita familiar dengan pohon sequoia, pohon redwood begitu. Salah satu dari keunikan pohon tersebut adalah apa, saudara? Pohon itu, redwood itu bisa tingginya sampai berapa, saudara? 300 feet mungkin ya. Itu kira-kira 300 feet itu berapa meter ya? Berapa meter itu? 100 meter begitu? 100-an meter gitu ya. Nah biasanya, saudara, pohon itu saudara, kalau tinggi, akarnya pasti juga dalam, betul ya? Kalau pohon itu tinggi, akarnya harus dalam. Biasanya seimbang kan antara ketinggian pohon dengan akarnya. Tapi yang unik dari pohon redwood, keunikannya, saudara, adalah walaupun dia bisa sampai ratusan meter, ya, akarnya itu dalamnya paling cuma 6 atau 12 meter. Saudara bisa bayangkan, ini kalau secara konsep bangunan fondasi, ini kurang begitu, nggak cukup gitu. Kalau saudara ingat bangunan yang tertinggi di dunia itu ya, Burj Khalifa, mungkin sekarang ada yang lebih tinggi kali gitu. Tingginya itu hampir 1 kilometer. Dan kalau saudara membaca bagaimana mereka membuat fondasinya aja itu 2 tahun hanya untuk buat fondasinya. Karena mereka harus menggali begitu dalam ya, sampai ratusan meter, supaya bangunan ini bisa tinggi. Tapi saudara, pohon sequoia itu akarnya cuma 6, paling dalam 12 meter katanya begitu. Tapi kenapa mereka bisa terus tegak berdiri, saudara? Karena akarnya itu saling mengikat satu dengan yang lainnya. Mereka saling berikat. Itu sebabnya pohon redwood itu, sequoia, harus selalu dekat dengan pohon yang lain. Harus selalu dekat, karena akarnya itu saling mengikat satu dengan yang lain. Jadi kalau satu tumbang, itu akan mempengaruhi yang lain. Tapi untuk menumbangkan satu pohon saja, itu sesuatu hal yang sulit gitu ya. Butuh angin yang besar dan butuh penyakit begitu. Karena mereka apa, saudara? Karena mereka saling melindungi satu dengan yang lain. Akarnya itu saling menjaga satu dengan yang lain. Nah, saudara, saya percaya gereja itu juga harus seperti itu. Ada satu prinsip ketersalingan, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mendoakan, ya, saling melayani. Itu adalah prinsip utama yang
Tuhan Yesus ajarkan juga begitu. Ada seorang kontraktor itu saudara ya, ada seorang kontraktor yang pergi ke Afrika di satu kota, di satu pedalaman yang kecil gitu ya, jauh dari kota. Dia memberikan satu bangunan jalanan kepada orang-orang di desa tersebut. Lalu sebelum kontraktor itu pergi dari desa tersebut, karena dia merasa disambut dengan baik oleh orang-orang di desa itu, akhirnya dia melihat orang-orang di desa ini ada satu hal yang mereka tidak punya, yaitu apa saudara? Mereka tidak punya gereja. Mereka nggak punya gereja. Jadi kontraktor ini membuatkan satu bangunan, ya, bangunan gereja. Dibuatkan bangunan yang sederhana. Lalu orang-orang senang kan saudara ya, mereka senang. Mereka datang pergi ke gereja itu. Tapi saudara, ada satu hal yang tidak ada di gereja itu, yang kontraktor itu tidak berikan, yaitu apa saudara? Tidak ada lampunya. Nggak ada lampunya. Jadi gelap gereja itu. Jadi mereka tanya, kenapa nggak ada lampu? Dia mengatakan, setiap kamu, dia bilang begitu ya kepada orang-orang itu, harus bawa lampu kalau pergi ke gereja pada malam hari. Tujuannya apa saudara? Dia mengatakan, supaya kalau kamu lihat ada bangku yang tidak ada lampunya, tidak menyala, kamu tahu orang itu perlu diperhatikan. Kalau ada yang bagian bangku yang gelap, ya, maka kalian tahu orang itu perlu diperhatikan, perlu dicari, perlu didoakan mungkin, begitu ya, mungkin dia sedang ada masalah. Jadi itu sebabnya lampunya adalah kalian semua. Ya, dia mengatakan begitu. Setiap kali ke gereja bawa lampu, kalau ada bangku yang ternyata kosong tidak menyala, maka perlu dicari orang tersebut. Nah, saudara, prinsip ketersalingan, saudara ya, itu sesuatu hal yang sangat indah yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Yang keenam, saudara, yang berikutnya, keenam adalah prinsip kesaksian, saudara. Prinsip kesaksian. Tuhan Yesus paling tidak ulang 2 kali di dalam ayat ini, ayat 18, ayat yang ke-23. Ayat yang ke-18 mengatakan begini, saudara. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan itu diulangi 2 kali, saudara. Jadi maksudnya, bagaimana gereja bisa bersatu? Utamakanlah misi, ya, utamakanlah misi gereja. Itu yang menjadi fokusnya kita. Utamakanlah Tuhan, utamakanlah saudara seiman, utamakan kebenaran, ketersalingan, gitu ya. Dan salah satunya adalah utamakanlah misi gereja. Karena gereja itu mudah sekali perhatiannya terdistraksi, ya, terhadap hal-hal yang seringkali nggak penting, begitu. Gereja ngurusinya kamar mandinya, begitu ya. Lampu-lampu di gereja, misalnya begitu. Kalau itu itu bukannya salah, begitu. Tapi kalau itu menjadi hal yang utama, ya, menjadi hal yang utama di dalam gereja, misi gereja tidak bisa berjalan. Seperti yang barusan terjadi, ini satu contoh yang baik gitu ya. Pada waktu listrik mati, lampu mati misalnya begitu, kita terdistraksi begitu kan ya, terdistraksi, akhirnya yang misi utamanya menjadi terhambat atau terganggu, misalnya seperti itu. Jadi kalau gereja itu yang diurusin, yang diutamakan adalah hal-hal yang sekunder, gitu ya, bukan hal yang utama, bukan misi utama gereja, maka itu justru akan lebih memecah belah, begitu, memecah belah. Yang diurusin bangkunya gereja, misalnya gitu ya, yang diurusin lampu, yang diurusin kamar mandi, yang diurusin karpetnya gereja. Itu semuanya baik, saudara ya, bukannya salah begitu, tetapi gereja itu punya misi yang utama, yaitu menjadi saksi Tuhan di dalam dunia ini. Utamakanlah itu, saudara ya. Satu lagi, yang ke-7, saudara, Tuhan mengatakan di ayat yang ke-26, penutupnya. Baru Tuhan itu menyebutkan kasih. Ini yang kita pikir prinsip yang utama, gitu ya. Tapi saudara, Tuhan itu menempatkan pada yang terakhir, kasih. Prinsip yang ke-7, ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka.
Tuhan menyebutkan ini terakhir bukan maksudnya adalah kasih tidak terlalu penting, saudara ya. Ini 7 prinsip yang semuanya sejajar, yang sama pentingnya. Tapi saudara, kalau kasih itu tidak disertai dengan kebenaran, maka kasih itu sifatnya hanya sentimentalitas saja. Begitu. Itu hanya satu perasaan emosional saja. Kasih itu harus dibangun oleh semua hal yang lain ini nih. Gitu. Hal-hal yang lain yang harus kita lakukan. Khususnya kebenaran, kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Khususnya Tuhan sendiri juga, ya. Baru kasih itu bisa kita wujudkan di dalam dunia ini, di dalam gereja khususnya. Jadi saudara, prinsip yang terakhir, Tuhan itu menekankan utamakanlah perbuatan kasih. Perbuatan kasih itu seperti apa sih, saudara ya? Perbuatan kasih itu kira-kira intinya, saudara ya, kalau kita mau sederhanakan, kasih Tuhan, kasih yang Tuhan ajarkan adalah kasih yang rela berkorban. Jadi, saudara mengasihi sesama di dalam gereja, sesama anggota di dalam gereja, artinya adalah saudara harus mau sedikit berkorban, sedikit mau dirugikan untuk saudara seiman, saudara. Di sebuah gereja, begitu ya, di sebuah gereja itu yang saya pernah layani, gitu ya. Saya tidak sebutkan di mana, saudara ya. Di gereja tersebut ada satu orang yang sangat kaya sekali, saudara. Dia itu pimpinan dari sebuah perusahaan, dia bukan pemiliknya, tetapi salah satu pimpinan di perusahaan itu. Rumahnya itu ada banyak, saudara. Di California ini ada beberapa, di Arizona ada beberapa, gitu ya. Di state yang lain itu dia juga punya rumah, begitu. Dan rumahnya besar-besar. Tapi saudara, hidupnya dia itu sangat sederhana sekali. Ini sekarang tahun 2023, saudara ya, tahun 2023. Mobil dia itu yang dia pakai setiap hari itu dari tahun 1989. Dari tahun 89, mobil van. Dia nggak mau ganti yang lain, gitu ya. Dia nggak mau ganti lain, dia tetap pakai mobil itu, dan bahkan kalau rusak dia benerin sendiri. Karena dia suka mekanik, begitu. Dia suka mekanik, dia tahu bongkar pasang mobil dari sejak masih kecil, dia bilang begitu. Jadi kalau dia mobil ada masalah, dia nggak pernah bawa ke bengkel, dia betulin sendiri. Mobilnya sederhana. Bukan cuma itu, saudara. Tapi yang membuat saya berkesan adalah setiap minggu, saudara, dia selalu jemput orang yang nggak punya kendaraan. Jadi itu salah satu alasan dia mengatakan kenapa dia tetap mau pakai van-nya dia ini. Dia nggak mau tuker yang lain. Karena dengan van-nya ini dia bisa bawa kira-kira 7-8 orang, gitu. 7-8 orang. Setiap minggu, saudara, setiap minggu dia tidak pernah absen. Kecuali dia betul-betul sakit. Dan ini bukan orang yang maksudnya itu dia nggak punya sopir, dia nggak bisa bilang tolong jemputin orang. Tapi dia selalu dia sendiri mau jemput orang, bawa orang pergi ke gereja. Setiap ada acara juga dia bawa orang pergi ke gereja. Saudara, saya rasa itu adalah salah satu contoh perbuatan kasih. Artinya mau berkorban, mau rela dirugikan sedikit, gitu ya, rela dirugikan sedikit demi untuk kesatuan gereja, demi supaya gereja itu bisa bertumbuh. Nah, saudara, mari kita belajar mempraktekkan prinsip-prinsip kesatuan yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam doanya. Jangan berhenti membaca doa Tuhan Yesus hanya di retreat ini saja, saudara. Kita kembali baca lagi, saudara, Yohanes 17. Sebuah doa dari Tuhan Yesus yang sangat indah, yang mengajarkan pada kita prinsip-prinsip kesatuan di dalam Kristus.